Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pungki Dharma Saputra, adalah dosen pada Home Base Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia sejak tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya menyajikan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen 2025. Saya menyajikan rekaman video pengajaran pada mata kuliah manajemen konstruksi sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini telah beberapa semester ini saya ampuh berdasarkan DIA, Delivery, Interactions, and Assessment, dan telah tercatat pada laporan kinerja dosen di aplikasi Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Mata kuliah manajemen konstruksi merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS sebesar 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah SIP-130TE-5-D yang disajikan dalam 16 kali pertemuan. Manajemen konstruksi merupakan mata kuliah keahlian yang mempelajari dan mengaplikasikan aspek-aspek manajerial dan teknologi konstruksi dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi untuk mencapai tujuan proyek, yaitu biaya, mutu, waktu, keselamatan, dan keberlanjutan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Teknik Sipil dirancang mengacu pada standar Indonesia Accreditation Board of Engineering Education, sehingga dalam merencanakan CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah manajemen konstruksi juga mengacu pada standar tersebut. Adapun CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini ada 2 CPL, yaitu CPL 5 bidang modern tools, yaitu kemampuan mengaplikasikan metode, keterampilan, dan aplikasi komputer bidang teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek di bidang teknik sipil. CPL 7 bidang project management, yaitu kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dan aktivitas teknik sipil di dalam batasan-batasan yang ada, termasuk menerapkan prinsip manajemen teknik dan pengambilan atas dasar pertimbangan biaya dan waktu. Kedua CPL ini kemudian dikemas dalam 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menguasai teknik manajemen konstruksi, organisasi proyek, kepemimpinan proyek, pengadaan proyek konstruksi, dan kontrak konstruksi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi modern dalam perencanaan, penjadwalan, sumber daya, dan anggaran biaya pada proyek konstruksi. Kedua CPMK diterjemahkan menjadi 9 sub CPMK yang lebih spesifik berdasarkan materi yang diajarkan. Materi dan mode perkuliahan terdiri dari 14 pertemuan tatap muka di kelas yang membahas terkait materi manajemen konstruksi dengan beberapa bahan kajian, yaitu proyek konstruksi, manajemen proyek, organisasi proyek, kepemimpinan dalam manajemen proyek, pelelangan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, penjadwalan waktu pelaksanaan proyek, metode bar chart dan S-curve, critical path method, precedent diagram method, dan PERT. Kemudian, sumber daya dalam pelaksanaan proyek konstruksi, produktivitas pekerjaan konstruksi, analisa harga satuan pekerjaan, dan rencana anggaran biaya proyek konstruksi. Materi pembelajaran pada pertemuan tatap muka ke-8 hingga ke-14 disertai dengan studi kasus proyek konstruksi mulai dari perencanaan penjadwalan, sumber daya, dan anggaran biaya dengan aplikasi komputer. Kemudian, 2 pertemuan di tengah dan di akhir berisi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap materi pembelajaran mempunyai tugas terstruktur yang ditagihkan pada setiap pertemuan berikutnya. Dalam menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah manajemen konstruksi, menggunakan metode ceramah, diskusi, problem-based learning, dan project-based learning. Metode ceramah aktif didukung dengan media ajar berupa slide PowerPoint dan papan tulis, sehingga memudahkan dalam menjelaskan materi perkuliahan, contoh-contoh permasalahan, dan contoh-contoh proyek sebenarnya. Dalam penyampaian materi, para mahasiswa juga dibekali dengan modul atau bahan ajar manajemen konstruksi yang ada di lingkungan program studi teknik sipil Unhan RI. Beberapa referensi dari luar negeri dan dalam negeri juga digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu Project Management Body of Knowledge edisi ke-6 dan ke-7, serta Construction Extension PMBOK Guide dari Project Management Institute Amerika. Manajemen proyek konstruksi karangan Ervianto, manajemen kontrak konstruksi karangan Seng Hansen, manajemen proyek dari konseptual sampai operasional karangan Iman Soeharto, peraturan-peraturan tentang jasa konstruksi, dan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Komponen interaksi mata kuliah ini adalah peran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Interaksi yang diaplikasikan dalam mengajar mata kuliah manajemen konstruksi adalah student center learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan penjelasan materi dan menjawab pertanyaan mahasiswa. Dosen membantu mahasiswa dalam mengarahkan penyelesaian tugas terstruktur dan masalah teknis. Dosen juga memberikan penilaian atas pekerjaan mahasiswa seperti tugas, kuis, dan ujian. Mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Interaksi ini dapat memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi dan memperkuat kemampuan menerapkan teori dan praktik pada kondisi sebenarnya. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen melalui diskusi di luar jam perkuliahan, baik secara offline ataupun online, untuk membahas materi dan tugas-tugas yang diberikan. Interaksi ini sebagai sarana konsultasi yang dapat membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang materi perkuliahan yang diajarkan. Komponen asesmen dalam penilaian mahasiswa mengacu pada prinsip asesmen pembelajaran yang baik. Komponen asesmen yang dinilai terdiri dari 4 indikator utama. Indikator aktivitas partisipasi sebesar 5% bobot penilaian yang diambil dari nilai kehadiran dan keaktifan mahasiswa. Tugas terstruktur dan kuis sebesar 25% yang diambil dari nilai kuis dan hasil tugas terstruktur mahasiswa yang disesuaikan dengan topik pembelajaran dalam pelaporan kelompok ataupun individu. Ujian tengah semester sebesar 35% yang diambil dari penilaian UTS. Ujian akhir semester sebesar 35% yang diambil dari pekerjaan UAS mahasiswa. Berikutnya, saya akan menyajikan cuplikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah manajemen konstruksi dengan materi penjadwalan waktu pelaksanaan proyek konstruksi dengan metode bar chart dan S-curve. Selamat menyaksikan. Ketua kelas, silakan laporan. Lapor, Koordinasi Sipil, jumlah 25, lengkap, pertanyaan siap, pasangan kelas. Laporan diterima, lanjutkan. Lanjutkan. Mengalih kelas, berdoa mulai. Selesai. Istirahat. Di tempat. Selamat pagi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga, lagu dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk. Duduk. Baik, selamat pagi kadet semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya kita sudah masuk pertemuan ke-9 ya setelah ujian tengah semester lalu ya. Mata kuliah kita adalah manajemen konstruksi dan materi kita hari ini adalah perencanaan waktu pelaksanaan proyek konstruksi dengan metode bar chart dan S-curve. Ya, ini kita sudah masuk ke pertemuan 9 ya, pertemuan 9. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Anda harus mampu merencanakan penjadwalan waktu pelaksanaan proyek konstruksi dengan aplikasi komputer. Nah, aplikasi komputer yang akan kita gunakan dalam merencanakan penjadwalan waktu konstruksi adalah dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi teman-teman ya laptopnya sudah dibuka, tolong nanti sembari memperhatikan dipersiapkan ya Microsoft Excel-nya dibuka. Nanti sambil berjalan kita akan membuat perencanaan penjadwalan proyek. Nah, outline materi kita hari ini adalah definisi penjadwalan, tujuan penjadwalan, manfaat penjadwalan, jenis-jenis metode penjadwalan, terus kemudian ada bar chart atau Gantt chart, kemudian ada kurva S atau S-curve,
dan kemudian nanti kita akan melakukan perencanaan penjadwalan dengan aplikasi komputer yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, ya saya akan merefresh ya mata kuliah kita sebelum UTS ya. We go to basic first ya. Apa sih manajemen proyek itu? Ya, manajemen proyek adalah sebuah ilmu pengetahuan dan seni dalam ya mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari 4 tuh, planning, organizing, actuating, and controlling ya dalam mengelola project resource atau sumber daya proyek. Nah, apa saja sih sumber daya proyek itu? Nah, sumber daya proyek itu terdiri dari 5. Ada manpower ya, ada machine, ada methods, ada material, dan juga ada money. Nah, tujuannya untuk apa sih kita melakukan manajemen konstruksi itu? Nah, tujuannya adalah untuk untuk mencapai project goals. Jadi sesuatu gitu kita manage untuk mencapai project goals. Nah, apa sih project goals? Project goals itu kan target ya. Project goals itu target ya. Targetnya apa sih manajemen proyek itu? Yang jelas manajemen proyek itu ada tepat biaya ya, tepat mutu, tepat waktu, dan juga zero accidents. Nah, sekarang manajemen proyek konstruksi sudah berkembang karena ada juga nanti namanya sustainability atau keberlanjutan. Ya, tapi di sini nanti kita hanya akan berkutat di sini saja. Untuk mata kuliah manajemen konstruksi ini di materi ini, ya kita harus melakukan apa untuk mengelola proyek? Ya kita harus melakukan manajemen waktu yang jelas. Supaya apa? Karena proyek itu kan kita berkontrak, ya jasa konstruksi. Nah, kontrak itu menyebutkan kapan kita mulai melakukan pekerjaan proyek konstruksi dan kapan pula kita harus mengakhiri proyek konstruksi. Yang artinya itu kita mengakhiri kontrak konstruksi tersebut dan itu ada klausal khususnya di situ. Ya, ada klausal khususnya di situ. Nah, supaya kita tepat waktu, maka kita harus melakukan apa? Time control. Jadi melakukan manajemen waktu. Ya, manajemen waktu kan mulai dari merencanakan, terus kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi, seperti itu. Ya, nah terus kemudian caranya gimana Pak? Kita melakukan manajemen waktu itu. Nah, manajemen waktu, ya pertama kita harus merencanakan dulu, ya. Menjadwalkan waktu proyek konstruksi itu, kapan mulainya, kapan akhirnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan penjadwalan. Nah, saya akan bertanya kepada kalian, mungkin kalian semalam sudah belajar ya, apa sih yang dimaksud dengan penjadwalan itu? Silakan, Kadet Adriano. Menurut saya pribadi, penjadwalan itu merupakan suatu proses perencanaan atau mengatur urutan kegiatan dalam suatu pekerjaan dengan tujuan mencapai waktu yang sudah ditentukan dalam sebisa mungkin. Oke, saya akan tulis key-nya dulu. Penjadwalan ya. Penjadwalan. Oke, key-nya apa? Proses. Terus ada apa lagi? 2. Perencanaan ya tadi ya? Perencanaan. Terus apa lagi keywordnya? Urutan kegiatan. Urutan kegiatan. Terus kemudian? Sehingga kita bagaimana membuatnya menjadi tepat waktu. Oke. Good. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan Kadet Lando. Ini nama menjawab. Menurut saya itu penjadwalan adalah pembagian waktu sangat sederhana yang mengatakan bahwa dalam satu penjadwalan itu harus ada urutan kegiatan sehingga project goals yaitu tepat waktu atau time control itu dapat terpenuhi. Oke, perbedaannya adalah pembagian waktu ya. Pembagian waktu. Terima kasih Kadet Lando pertanyaannya. Oke, next ya. Nah, tadi ada bicara urutan kegiatan. Nah, sebenarnya dalam ilmu manajemen proyek itu ada namanya knowledge area, yaitu scope management atau manajemen lingkup. Nah, apa saja sih lingkup-lingkup ya yang dikerjakan oleh proyek tersebut? Tentunya itu nanti di kontrak konstruksi itu sudah muncul ya di situ. Apa saja yang kita kerjakan? Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan breakdown pekerjaannya. Maka ini saya memberikan contoh ya. Ini adalah work breakdown structure pekerjaan atap
Jakarta International Stadium. Ya, dari sebuah jurnal yang dibuat oleh Akbar, ya. Salah satu konstruksi terberat yang mampu diangkat oleh manusia, ya ini atap Jakarta International Stadium. Nah, ini ada work breakdown structure-nya. Ternyata apa? Work breakdown structure itu membagi dia menjadi 5 level. Ada juga sih penelitian yang membaginya menjadi 6 level. Apa saja? Level pertama itu adalah project name. Project itu sendiri ternyata. Level yang paling tinggi. Terus kemudian kita membreakdown-nya itu menjadi work section. Work section, nah ini ada work section 1, 2, 3, 4. Terus kemudian apa lagi? Ada sub work sections. Kalau work sections itu terkenalnya di Indonesia itu kita biasanya bilang divisi pekerjaan, dibagi, divisi pekerjaan. Terus kemudian ada sub work section. Apa? Sub work section adalah jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan tadi dibagi lagi menjadi paket-paket pekerjaan. Nah, untuk lebih detailnya lagi dibagi lagi menjadi work activity. Lalu bagaimana Pak kalau dalam penjadwalan itu? Nah, dalam penjadwalan itu yang kita jadwalkan adalah biasanya work package atau paket pekerjaan. Misalnya, paket pekerjaan bekisting atau foam work. Kemudian ada paket pekerjaan tulangan, ada paket pekerjaan pengecoran, ada paket pekerjaan atap, ada juga paket pekerjaan lantai. Nah, paket-paket pekerjaan itu ya yang nanti kita harus cari hubungannya. Nah, hubungannya itu biasanya dalam kita melakukan penjadwalan logika hubungan antar paket-paket pekerjaan itu pertama ada finish to start. Finish to start. Kemudian ada finish to finish. Ada start to start dan ada start to finish. Nah, itu tadi jawaban teman kamu yang dimasukkan dengan urutan kegiatan. Ya. Jadi teman-teman harus dalam merencanakan penjadwalan harus memperhatikan dulu tuh namanya work breakdown structure tadi. Ya, work breakdown structure tadi. Ya. Sampai sini paham? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, Pak, ada berapa sih metode-metode penjadwalan sekarang yang berlaku di project itu, ya project konstruksi itu? Oh, ternyata ada berapa nih? Ada namanya bar chart atau Gantt chart, ya. Kemudian ada kurva S. Kemudian ada juga network diagram, namanya CPM ya, Critical Path Methods. Ada program evaluation and review teknik. Kemudian ada precedence diagram methods. Ini metode-metode penjadwalan. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas nomor 1 dan 2 saja. Ya. Kemudian gimana sih membuat bar chart tahapannya? Pertama tadi sudah saya jelaskan ya, harus bikin WBS atau work breakdown structure. Kemudian menentukan hubungan antar pekerjaan, kemudian menentukan durasi masing-masing dan menghitung bobot pekerjaan. Ya. Yang menjadi pertanyaan, Pak, bagaimana sih cara kita menghitung bobot pekerjaan? Menghitung bobot pekerjaan adalah ya nilai atau nilai biaya per item pekerjaan dibagi ya nilai total proyek. Nah, ini persen bobot ya dikali 100%. Nah, ini rumusnya persen bobot ya. Jadi nanti per item ya, nanti kalian lihat nilai item pekerjaannya lalu dibagi dengan nilai projectnya itu. Nah, ini ada contoh bar chart ya, contoh bar chart. Nah, ini contoh bar chart sederhana, ada pekerjaan persiapan, ini pekerjaan rumah ya, ada persiapan, substructure, ada pekerjaan struktur atas, dinding, atap, plafon, lantai, pintu jendela, sanitary, plumbing, dan listrik. Ya, ini bar chartnya nih. Misalnya pekerjaan persiapan, dia dari minggu pertama sampai minggu akhir, ya, dia selalu berjalan terus. Ada pekerjaan struktur, dia mulai dari minggu ke-3 Februari sampai minggu ke-6 bulan Maret. Selanjutnya ya, kita tahapan pembuatan S-curve. Nah, tahapannya itu beririsan sebenarnya dengan tahapannya si
membuat bar chart tadi, dia juga harus menghitung bobot pekerjaan dan kemudian mendistribusikan bobot pekerjaan itu tadi ya secara merata, atau nanti dia kamu bagi bisa ya sesuai dengan tadi ya, mulai slow down terus kemudian signifikan naik terus kemudian slow down lagi, bisa juga seperti itu. Kemudian tadi menjumlahkan bobot pekerjaan dan mengakumulasikan bobot pekerjaan, sama tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian baru kita gambarkan S curve-nya seperti itu ya. Nah, ini ada contoh ya bar chart dan S curve ini. Nah, tadi hasil progres akumulasinya ini ya. Akumulasinya ini kemudian kita gambarkan ya. Kita gambarkan seperti ini. Ya. Oke. Saya rasa kuliah hari ini cukup ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan untuk kita diskusi. Ya. Silakan. Ya, silakan Kadit Gilbert. Izin Pak, saya akan Purba izin bertanya. Silakan. Berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi bahwa bar chart dan S-curve ini digunakan dalam proyek, baik proyek besar maupun proyek kecil. Oke. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya bar chart dan S-curve ini dapat digunakan untuk mengendalikan suatu proyek, Pak? Supaya proyek itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung ya, Saya akan mencoba ini ya, mensimulasikan saja. Misalnya, saya membuat ini adalah progress plan kita dari awal ya sampai akhir project, misalnya seperti ini. Ya. Ini 0, titik 0 dan ini titik 100 ya. Nah, kemudian ini adalah waktu ya, time ya, time. Terus kemudian yang ke atas adalah yang di sini adalah progress atau percentage. Nah, ini Kadet ya, ini adalah ini adalah planning. Nah, ini adalah planning. Kemudian ya, actualnya seperti apa? Nah, kita juga harus melakukan kontrol secara actual. Apakah dia terlambat atau dia beli, ya kan? Karena di sini akan ada apa nih? Ada deltanya atau deviasi. Pasti progresnya minus persen. Karena dia under the planning. Ya, actualnya under the planning. Tapi ketika dia di atas seperti ini, ya, ini ada deviasinya, ya, ini deviasinya pasti positif, gitu loh. Pasti achieve the progress itu. Jadi nanti ya teman-teman, ketika bikin bar chart, ya, ini ada activity A, B, C, D misalnya, ya, seperti ini. Nah, dalam membuat bar chartnya, teman-teman juga harus membuat apa? Nah, ini activity ya. Activity. Teman-teman juga harus membuat ini plan versus actual di sini. Maka di sini nanti akan ada dua nih. Ya, plannya seperti apa, actualnya seperti apa. Nah, ini. Baik ya para kadet, tadi kita sudah kuliah, terus juga kita sudah diskusi singkat ya, question and answer sessions. Nah, selanjutnya kita lanjut ya, teman-teman, supaya bisa membuat ya perencanaan penjadwalan dengan aplikasi ya komputer dengan Microsoft Excel ya. Jadi ini contohnya tadi, sebenarnya ini sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint ya. Jadi ini kita menggunakan Microsoft Excel teman-teman ya. Nah, coba teman-teman buat dulu seperti ini. Ya, buat dulu seperti ini ya. Ini ada pekerjaan persiapan, substructure, structure dan seterusnya. Terus kemudian ada bobot. Nah, bobot ini dibagi rata saja dulu ya, masing-masing dibagi rata saja dulu. Baru nanti kemudian dijumlahkan per minggunya ke bawah ya, di summarize ke bawah. Nah, terus kemudian akumulasinya diperhitungkan. Minggu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Baru nanti kalian kalau sudah tinggal
insert grafik ya, insert grafik. Ya, silakan teman-teman ya dicoba dulu sekarang dibuat. Teman-teman silakan ya, kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Saya rasa sih ini cukup mudah ya, karena cukup simpel, karena proyek sederhana, ini proyek rumah. Ya tolong teman-teman kalau mau ada yang bertanya silakan. Oh ya, silakan Kak Decis Zanatul. Terkait pemunculan kurva S ini, bagaimana cara munculkannya? Oh ya. Jadi kan tadi kamu sudah nih kurva akumulasinya kan? Ini kurva akumulasinya sudah. Tinggal kamu nanti insert sini, insert. Terus kemudian grafik ya, grafiknya kamu pilih yang sesuai dengan yang ada di depan. Terus kemudian nanti kamu tinggal select data. Nah, select data yang kamu masukkan adalah yang progres rencananya nih. Dari mulai 0 sampai nanti dia 100%. Nah, itulah yang akan bentuk S-curve-nya. Coba sekarang dicoba dulu coba. Ya, dicoba dulu. Oke, ini sudah betul. Nah, ya oke, kalau sudah nanti ini dipaskan dia, ditempatkan, karena dia ini formatnya cuma image yang kemudian kita lakukan superimpose di sini. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Teman-teman, tadi kita sudah ya melaksanakan kuliah, diskusi tanya jawab, juga kita sudah melakukan praktek pembuatan ya perencanaan penjadwalan dengan Microsoft Excel. Nah, nanti juga kalian juga ada tugas ya, tugas terstrukturnya ini tagihannya ya. Ya, ini tugas individunya, kalian juga merencanakan penjadwalan proyek jembatan sederhana dengan bentang sungai 15 meter yang menghubungkan dua desa yang direncanakan selama 12 bulan. Terus kemudian biaya proyeknya sekitar 250 juta. Ya. Kemudian berdasarkan data-data tersebut, Anda diminta membuat work breakdown structure-nya, bar chart-nya, dan S-curve-nya. Kemudian kalian masukkan dalam bentuk slide PowerPoint dan presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup ya kalau nggak ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Baik para kadet semua ya, sekian kuliah kita hari ini ya, perencanaan penjadwalan waktu dengan metode bar chart dan S-curve ya, dan sudah kita praktekkan juga dengan aplikasi komputer ya. Sampai bertemu minggu depan, tolong tugasnya dikerjakan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, silakan ketua kelas laporan. Untuk seluruh kadet, duduk. Siap! Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Akhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, mulai dari penjelasan mata kuliah berdasarkan prinsip DIE dan video tatap muka perkuliahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.